Di awal tahun 2026, angin pembaharuan kembali berembus ke tubuh sepak bola Indonesia. Rumor naturalisasi pemain keturunan sekali lagi menjadi topik paling panas, mengalahkan riuh bursa transfer, mengalahkan drama liga-liga besar Eropa. Dan kini, fokus PSSI mulai mengarah ke satu negara yang tidak pernah berhenti melahirkan talenta kelas dunia, Jerman. Dari negeri yang dikenal dengan mesin sepak bola, muncul satu nama yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi bahan pembicaraan para penggemar Garuda di tanah air. Laurin Ulrich, gelandang muda sensasional yang disebut-sebut sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam generasinya. Lahirlah sang dirijen muda. Laurin Ulrich bukanlah pemain keturunan biasa. Ia bukan sekadar jebolan Akademi Eropa, dan ia bukan sekadar pemain muda yang kebetulan memiliki darah Indonesia. Ulrich adalah kapten tim nasional Jerman kelompok umur. Sebuah jabatan yang tidak semua pemain muda bisa dapatkan, bahkan di usia 19 hingga 20 tahun. Lahir pada 31 Januari 2005, Ulrich dibentuk oleh sistem sepak bola Jerman sejak kecil. Tekniknya halus, visinya tajam, ketenangannya di atas usia dan kemampuan mengatur ritme permainan membuatnya mendapat julukan sebagai dirijen muda Stuttgart. Saat ini ia bermain untuk FC Magdeburg di 2 Bundesliga sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Sebuah proses pematangan yang menjadi pola umum Jerman dalam membentuk pemain top. Beri menit bermain, beri tanggung jawab, dan beri tekanan agar mereka tumbuh. Yang membuat namanya semakin spesial bagi publik Indonesia adalah satu fakta penting. Ulrich memiliki darah Indonesia dari kakek ayahnya, yang berasal dari Surabaya. Ya, sebuah garis merah yang ternyata menghubungkan bakat masa depan Jerman dengan merah putih Indonesia. Mengapa publik sangat antusias? Nama Laurin Ulrich meledak bak meteor di media sosial Indonesia. Ada banyak alasan mengapa publik begitu terpikat pada sosok gelandang berusia 20 tahun ini. Pengalaman Eropa. Ulrich sudah bermain di kompetisi keras Jerman sejak remaja. Ia bukan pemain yang karbitan. Ia ditempa oleh standar tinggi Eropa, baik secara taktikal, mental, maupun fisik. Bermain di Bundesliga? Ia pernah. Bermain di 2 Bundesliga dengan menit bermain konsisten? Itu sedang ia jalani saat ini. Dan untuk timnas Indonesia, pengalaman seperti ini adalah emas. Multitalenta dan kompleks. Ulrich bukan hanya pengatur serangan, ia bisa menjadi gelandang box to box. Ia mampu membawa bola, membelah pertahanan lawan, mencetak gol hingga melepas umpan progresif. Statistik di tim junior Jerman menunjukkan kemampuannya bukan sekadar hype, melainkan potensi yang nyata. Investasi jangka panjang. Dengan usia baru 20 tahun, Ulrich bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Sebuah investasi waktu panjang yang sangat jarang ditemukan di proyek naturalisasi. Sinyal dari agen dadakan. Rumor Ulrich semakin pecah ketika beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi ikut memberikan tekanan kecil-kecilan lewat media sosial. Sebut saja Kevin Dix, bek kanan mewah yang kini bermain untuk Borussia Mönchengladbach. Dalam sebuah live Instagram, Dix tertawa ketika ditanya soal Ulrich. Ya, saya tahu dia, pemain bagus. Akan seru kalau dia mau ke Indonesia. Ucapan ringan itu berubah menjadi bola salju. Fans menyimpannya sebagai sinyal, media memelintirnya sebagai peluang, dan publik pun mulai berspekulasi. Apakah ini tanda bahwa Ulrich masuk radar?
PSSI sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa mereka terbuka untuk mendatangkan pemain keturunan dengan kualitas grade A. Bukan sekadar pemain Eropa biasa, tapi pemain yang benar-benar bisa mengubah level permainan timnas Indonesia. Apalagi kini timnas berada dalam fase rekonstruksi di bawah pelatih baru, entah itu John Herdman atau Patrick Kluivert, sesuai dinamika rumor awal 2026. Yang jelas, staf kepelatihan butuh pemain dengan visi tinggi di lini tengah, dan profil Ulrich cocok untuk proyek jangka panjang. Namun, jalan menuju naturalisasi tidak selalu mudah, apalagi untuk pemain sekelas Ulrich. Ia masih aktif membela timnas Jerman kelompok umur. Ia masih berada dalam radar Federasi Jerman, dan tentu ada dilema profesional yang sangat besar. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Ulrich mengatakan, "Aku tahu ada permintaan untuk membela Indonesia, tetapi untuk saat ini aku fokus pada Jerman. Namun dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi." Pernyataan itu membuat publik terbelah. Ada yang pesimis, tapi lebih banyak yang justru optimis. Kalimat itu tidak menutup pintu. Ia meninggalkan ruang. Ia menunjukkan bahwa ada kemungkinan. Dan dalam dunia sepak bola, pintu sekecil itu bisa membuka peluang sebesar samudra. Dampak besar jika naturalisasi berhasil. Jika proyek ini sukses, timnas Indonesia akan memiliki lini tengah yang benar-benar berubah levelnya. Bayangkan kombinasi Laurin Ulrich, Tom Haye, Ivar Jenner. Satu gelandang dengan visi Eropa, satu metronom dengan ketenangan tinggi, dan satu gelandang muda agresif penuh energi. Ini adalah paket komplit. Ini adalah kombinasi antara teknik, disiplin, dan daya jelajah. Dan untuk sepak bola Asia, lini tengah seperti ini adalah mimpi buruk bagi lawan. Menunggu Hilal dari Jerman. Rumor ini mungkin belum akan selesai dalam waktu dekat. Prosesnya panjang, waktunya tidak pasti. Namun harapan publik sudah terlanjur tinggi. Laurin Ulrich adalah simbol generasi baru naturalisasi. Pemain muda, berkualitas Eropa, dan memiliki potensi untuk menjadi pilar masa depan Garuda. Apakah Hilal dari Jerman ini akan benar-benar terlihat di Jakarta? Atau justru hanya akan menjadi legenda rumor yang tak pernah benar-benar terjadi? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, publik Indonesia sudah siap menyambut Laurin Ulrich jika saatnya tiba. Sebuah kisah baru mungkin sedang menunggu untuk ditulis. Sebuah kesempatan untuk menyatukan darah, bakat, dan cinta pada sepak bola dalam satu warna. Merah putih.